Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Puri Asih 2 ingkang kawula hormati, majelis ilmu At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ing kesempatan ingkang mubarakah menika kita sama-sama belajar temanipun inggih menika keutamaan salat berjamaah. Hadirin wal hadirat ingkang dalem hormati, sama-sama belajar ngaji bareng. Kula nggih belajar kali panjenengan dalam sekedar menyampaikan, artinya dalam nggih belajar apa yang saya sampaikan sendiri, termasuk dalam belajar kali panjenengan sedaya, karena sholat inilah kita tahu semuanya pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan kalimat perbaiki sholatmu, maka Allah akan mempermudah segala urusanmu, akan diperbaiki kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui menyempurnakan sholat kita, baik rutinitas kita, istiqomah kita ini yang paling muabad, termasuk memperbaiki kualitas daripada sholat kita, karena sholat yang berkualitas itu tentunya akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya baik, maka akan membentuk perilaku akhlak yang baik. Jadi kita sholat inilah yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, bagaimana tipnya supaya kita ini sholat kita bisa istiqomah, termasuk dalam belajar dari panjenengan sedaya, yaitu jangan melihat itu itu imamnya siapa, terus itu siapa, golongan sayanya apa, madhabnya apa. Jadi kita itu ibaratnya kalau masih punya sifat seperti itu, berarti sholat kita ini yang harus diperbaiki adalah hati kita dulu. Jadi supaya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Diumpamakan ada anak kecil matur kalih ibuke, "Bu, saya nggak mau sholat di masjid itu, di masjid At-Taqwa itu atau dimanapun kita berada, karena orangnya seperti itu." Ibunya tadi menasihati, "Nduk, le, ngene lho, nak sampean sholat niku aja gedhingi sapa wae. Sampean coba gelas iki tak iseni air putih, kowe mu bengono sekitare masjid At-Taqwa kono. Fokus supaya air ning gelasku ora tumpah. Bagaimana?" "Nggih Bu, kula tak belajar beto gelas niki ngelilingi atau di depannya masjid napa musala, keliling terus fokus." Akhirnya sampai ke rumah matur kali ibuke, "Bu, sampun alhamdulillah toyone mboten tumpah. Ngene lho Nduk, le ibarate wong salat ning masjid iku ya padha karo sampean fokus iku sampean karena Allah taala, bukan karena sapa-sapa. Jadi sampean ning masjid orang gedhingi sapa-sapa, semuanya itu adalah sarana dari Allah." Itu sing ngoten niku. Dadosena atine iki wis resik ora enek sifat gedhingi, iri, dengki karo sapa wae. Lah ini ibarate ngoten niku, kersane kita di dalam sholat ini istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kula piyambak sampun ngantos kula nuturi awak kula piyambak bukan karena ini dan itu, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, termasuk wasiat dari ayah saya itu, dimana saja berada tetap istiqomah di dalam syiar dalam agama Islam semampunya kita dimanapun kita berada. Termasuk alhamdulillah sapa wae sing nglakoni salat berjamaah 40 tidak ketinggalan 1 rakaat pun, maka wonten kitab Ihya Ulumuddin Durratun Nasikin
tanbihul ghafilin itu didhawuhaken maka wong iku dijamin masuk surga, tidak akan dimasukkan neraka. Tapi nggih wapot nggih 40 dina nggih ora boten napa niku boten ketinggalan. Nah niki nggih wapot termasuk niki hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kula hormati. Keutamaan orang yang melakukan sholat berjamaah secara istiqomah mudawamah niku nomor sepindah selamat dari penghidupan yang sempit, badhe dilancarno rezekine. Meskipun kalau tidak di masjid, mungkin di rumah dengan keluarga. Nomor kalih terhindar dari siksa kubur. Nomor 3 menerima catatan amal dengan tangan kanan, itu mangke ten akhirat. Nomor sekawan yang ingkang istiqomah salat berjamaah inggih menika yaitu akan menyeberang sirotol mustaqim, nanti wonten akhirat akan menyeberangi sirotol mustaqim yang kados kilat wus wonten tiyang ingkang istiqomah salat berjamaah. Nomor gangsal yaitu masuk surga tanpa dihisab. Lho niku nggih, masuk surga tanpa dihisab, langsung mlebu surga. Kemudian orang yang meninggalkan sholat, nah ini meninggalkan sholat niki bahaya nih. Nggih menika rezekinya itu selalu kurang. Pamane kok sengaja. Terusipun pokoke ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau ini kita sampun membahas tentang muazin adzan. Dan ini kita sholatnya, jadi belajar tepat waktu nggih angel gitu. Kadang nak sowu ibu awake dhewe, kadang-kadang ya malah keri kelendran. Nomor kalih amalnya tertolak. Nanti yang kok gampang ninggalno sholat pamane sengaja moko amale niku ditolak. Nomor 3 orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bukti kebaikannya di mukanya itu lenyap, jadi wajah ini ku boten sumringah. Nanti yang boten sholat niku, tapi kalau menawi tiang niku kok ahli sujud niku di persani mukanya itu sudah kelihatan mencorong. Atas panjenengan sedaya niki alhamdulillah Mas Dani, Budi Mas Dani niku kan dideloki guyu Mas Heru, Pak Sumiran niki sedaya kan wajah kan sumringah. Alhamdulillah niku berarti tiang puri asli dua niku soleh lan solehah niku tandanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng orang yang meninggalkan sholat siksanya pada waktu sakaratul maut. Nah niki wong badhe pecah niku biasane niku nak boten sholat niku narike nyawa niku kados dibeset kulite. Nomor 1 nyawa yang keluar dalam keadaan dahaga ngelak niku. Nomor kalih orang yang meninggalkan sholat ketika sakaratul maut yaitu akan merasa lapar. Nomor 3 orang yang meninggalkan sholat mencabutnya nyawanya seseorang oleh malaikat itu disendat-sendat gitu ya, kados dibeset kulite. Lajeng orang yang meninggalkan sholat di dalam kubur, nanti orang sedo lagi kubur niku, yaitu akan mendapatkan siksa dari malaikat mungkar dan nakir dengan keras. Pertanyaannya yang keras dibentak-bentak. Nomor kalihipun tiyang ingkang meninggalkan sholat ngremehno sholat wonten alam kubur niku, kuburnya itu akan gelap. Nomor 3 orang yang meninggalkan sholat niku sempit badannya di dalam kubur niku sanksi bagi orang yang meninggalkan sholat atau meremehkan sholat. Kemudian orang yang meninggalkan sholat di hari kiamat nomor 9 berat hisabnya, kemudian dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa di dalam neraka. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalam hormati. Kemudian di dalam sholat ada kalimat yang membuat kita khusyuk karena sholat itu adalah berhadapan langsung kali Allah Subhanahu wa taala. Napa niku ketika waktu sholat supados sholat khusyuk lan panjenengan sedaya
inggih menika kita ketika saat membaca inni wajjahtu wajhiyah lillati fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Jadi kita hadapkan diri kita kepada Allah, karena sesungguhnya sholat itu adalah kita berhadapan kepada Allah. Meskipun kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakinlah bahwasanya kita ini dilihat oleh Allah. Nomor kalih kersane sholat kalau saged khusyuk ketika kita membaca suratul Fatihah. Nah ini karena wajib tidak boleh ditinggalkan, inggih menika mengkhusyukkan ketika membaca ayat suratul Fatihah, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi itu dihayati yang sungguh-sungguh. Lajeng nomor 3 ketika at-tahiyatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ibadillahi sholihin. Kita hadirkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang yang sempurna, artinya meskipun ada kekurangan tapi beliau adalah yang memberikan syafaat kepada kita semuanya dan mencontoh ketakwaannya kepada panutan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makatan bapak-bapak, ibu-ibu, kajian subuh pada hari ini yaitu keutamaan sholat berjamaah, dan mugi-mugi lan panjenengan sedaya saged istiqomah sama-sama belajar, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Maka juga ada guna dan manfaatnya, menawi wonten kekurangan kesalahan dalam nyunaken samudra pangarsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.